Modernita mengartikan peradaban adalah kemajuan, kecerdasan, kebudayaan lahir dan batin. Peradaban Barat misalnya berarti kemajuan Barat, dan peradaban Islam berarti kemajuan Islam. Dalam bahasa Inggris, peradaban disebut dengan istilah civilization. Selanjutnya, peradaban dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tamadun yang dekat dengan akar kata al-din, yakni agama, yang pada intinya berisi nilai-nilai ajaran tentang moral, akhlak mulia dan kesopanan yang harus diterapkan dalam kehidupan umat manusia. Selanjutnya, kata Islam secara harfiah berarti patuh, tunduk, berpegang teguh pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya dalam rangka mengupayakan ketentraman, keamanan, dan kedamaian dalam hidup. Islam memiliki syarat-syarat sebagai sebuah agama, karena ada yang pertama, Tuhan yang diyakini adanya. Yang kedua, para nabi yang membawa ajaran Islam. Yang ketiga, kitab suci. 4, ajaran ritualitas. Dan 5, sesuatu yang dianggap suci. C. Strategi membangun peradaban Islam. Terdapat berbagai teori dan pendekatan yang ditawarkan para ahli tentang strategi yang tepat untuk membangun kembali peradaban Islam. Pertama, dengan memiliki persyaratan konseptual yang terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Memahami sejarah jatuh bangunnya peradaban Islam masa lalu. Yang kedua, memahami kondisi umat Islam masa kini dan problematika yang dihadapi. Dan yang ketiga, memahami kembali konsep-konsep kunci dalam Islam. 4. Memiliki etos kerja dan memadukan karakter singa, lebah, dan pohon pisang. Yang kelima, kembali kepada spirit ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, terutama tentang ideologi Al-Quran dan Al-Sunnah, tentang mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan integralistik tentang ilmu, serta mengembangkan semangat berijtihad, serta yang keenam, kerjasama yang andal dengan pemerintah, masyarakat, dan unit-unit sosial lainnya. D. Peranan perguruan tinggi dalam membangun peradaban. Peranan perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Pertama, menghasilkan para intelektual atau cendekiawan muslim yang andal dan kredibel yang memiliki tanggung jawab moral responsibility untuk mengabdikan ilmunya bagi kemajuan masyarakat, yaitu ulil albab yang memiliki kekuatan pikir dan zikir. 2. Menyebarkan gagasan inovatif dan kreatif yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam bagi kemajuan masyarakat. 3. Mengembangkan konsep pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang memerhatikan aspek fisik, panca indera, intelektual, seni, moral, dan spiritual yang berdasarkan ajaran Islam. 4. Mengembangkan dan melaksanakan konsep masyarakat madani, yaitu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. E. Hambatan. Terdapat sejumlah masalah yang dapat dinilai sebagai hambatan dalam rangka melaksanakan peran perguruan tinggi Islam dalam membangun peradaban Islam. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: pertama, belum tumbuhnya kesadaran untuk melaksanakan ideologi Al-Quran tentang meneliti dan mengembangkan ilmu sebagai sebuah kewajiban. 2. Belum tumbuhnya pandangan Islam yang komprehensif dan integralistik, yaitu pandangan dikotomis tentang ilmu agama dan ilmu umum. 3. Rendahnya komitmen kemasyarakatan dari para lulusan perguruan tinggi. 4. Kuatnya orientasi pendidikan global yang sekuler. 5. Belum jelasnya komitmen perguruan tinggi Islam untuk membangun peradaban Islam. Dan yang keenam, belum terjalinnya kerjasama yang efektif antara perguruan tinggi Islam dengan pemerintah dan berbagai kalangan. C.
Cara pengaplikasian dari judul materi saya tentang perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan peradaban Islam. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani dalam acara Dies Natalis ke-55 UIN Alauddin Makassar. Semoga UIN Alauddin Makassar tetap memiliki pijakan yang kuat dalam memperjuangkan hakikat pendiriannya, dalam memperjuangkan kemuliaan untuk peradaban yang lebih baik, ujarnya. Dia yakin keberadaan UIN Alauddin Makassar mampu menciptakan ilmuwan dan cendekiawan yang berkarakter keulamaan pendidikan. Kata pria biasa disabdani itu tak lepas dari penguatan literasi dan daya saing.